bisa sangat berbahagia bisa sore ini bisa diskusi dengan kawan-kawan dari Komunitas Jambi. Saya pikir luar biasa acaranya, menggalang para minat sejarah yang di Jambi. Saya lihat yang hadir itu orang-orang hebat di Jambi semua, minat sejarah. Masuk juga teman-teman jurnalis. Mungkin saya dalam paparannya mungkin tidak akan bercerita banyak tentang kasus-kasus wabah yang ada di Jambi. Tapi mungkin saya melihat bagaimana wabah corona ini peluang bagi kita peminat sejarah, peneliti sejarah untuk melakukan kajian tentang sejarah wabah. Profesor Denny Lombard itu tahun 96. Jadi dia bercerita bahwa bagaimana peran penyakit ini sangat penting dalam sejarah. Namun belum banyak mendapat tempat dalam historiografi Indonesia atau karya sejarah. Jadi belum banyak karya-karya sejarah tentang wabah. Dan mungkin dalam karya Denny Lombard mungkin ada beberapa halaman tentang wabah, tapi itu kan tidak terlampau mendalam. Dan sekarang 2020, jadi hampir sekitar 20 tahun, 24 tahun, ternyata menurut saya dalam rentang waktu 24 tahun itu tidak banyak perubahan yang mendasar. Jadi belum banyak kajian-kajian tentang sejarah wabah di Indonesia. Nanti di selanjutnya akan ditampilkan beberapa contoh karya sejarah tentang wabah di Indonesia. Dan bagaimana wabah corona 2020 ini jadi peluang dan tantangan bagi kita dalam menulis sejarah di daerah masing-masing. Mungkin di Kepulauan Riau ada beberapa wabah yang saya ketahui pernah terjadi tentang misalnya malaria, penyakit pes. Kemudian bagaimana itu juga di Jambi ada beberapa kasus wabah yang pernah terjadi dalam zaman kolonial Belanda. Dan perlu saya paparkan juga beberapa pandangan dari para ahli menyebut bahwa memang sejarah kita Jambi ini belum banyak mendapat perhatian yang besar dalam kajian sejarah ketimbang daerah lainnya di Sumatera seperti Aceh, Minangkabau, Kepulauan Riau, dan termasuk tetangga kita di Palembang. Dan setiap kita kajian tentang Jambi, kita relatif sumbernya selalu melulu yang sama, kemudian Skoloten, Barbara Watson, Andaya, dan selalu berkaitan tentang itu. Jadi jadi adanya wabah corona 2020 ini jadi peluang dan tantangan bagi kita bagaimana menulis sejarah wabah di daerah kita masing-masing. Dan kita di Jambi, kita bagaimana menulis tentang sejarah wabah di Jambi. Kemudian berbeda dengan generasi para senior tahun-tahun misalnya 80-an, 90-an, sekarang dalam yang jadi tantangan kita dalam menulis sejarah zaman-zaman kolonial adalah mencari arsip-arsip lama, baik laporan kolonial maupun surat kabar yang sezaman itu. Dan sekarang kita diuntungkan sudah banyak lembaga-lembaga semacam KITLP dan lain-lainnya yang arsip-arsipnya bisa diakses secara gratis, dan termasuk juga surat-surat kabar kita akses, dan itu sangat memudahkan kita dalam mencari referensi tentang peristiwa sejarah di masa lampau di zaman kolonial Belanda. Dan ini
Dan ini kemudahan zaman sekarang ketimbang periode tahun-tahun 90-an yang sangat bergantung. Kita harus datang ke lembaga perpustakaan arsip, kemudian harus berdasarkan buku-buku teks yang buku-buku sekarang kan lebih bisa diakses lewat dunia internet. Kemudian ada beberapa contoh tentang wabah penyakit yang ada di Indonesia. Nah, beberapa karya ini banyak dikutip teman-teman wartawan saat nulis tentang sejarah wabah yang ada di zaman kolonial. Mungkin ada yang buku-buku yang tentang misalnya influenza Spanyol 1918 yang ada bukunya itu buku yang ditulis oleh Prianto dan kawan-kawan, bagaimana buku tentang yang terlupakan tentang pandemi influenza 1918 di Hindia Belanda. Kemudian buku yang bagus juga kemudian diterbitkan oleh Ombak, ada buku sejarah epidemi lepra di Tanah Karo, itu ditulis oleh Mr. Simangunsong. Ini tesis beliau di UGM nih tentang lepra atau penyakit kusta di Tanah Karo. Buku yang bagus karena di situ dijelaskan dalam penanggulangan atau penanggulangan wabah kusta atau lepra di Tanah Karo. Nantinya besar sekali peranan dari Zending, kemudian bagaimana agama Kristen berkembang pesat di Tanah Karo setelah kasus lepra atau kusta itu. Kemudian ada juga yang tesis tentang dukun dan mantri pes. Kemudian nanti berdampak pada semacam rivalitas antara dukun dan mantri pes. Karena Belanda saat itu menunjuk atau untuk mantri-mantri di sejumlah wilayah untuk pencegahan penyakit pes. Nah, ini menyebabkan resistensi dari para dukun. Jadi bukunya yang cukup menarik, penyakit pes tahun 1910-1942. Kemudian di sejumlah jurnal ada juga yang tulisan Dedi Arsa bagus juga tentang penyebaran wabah dan tindakan antisipatif di Sumatera Westas atau Sumatera Barat sekarang. Kemudian beberapa skripsi mahasiswa tentang yang bagus tentang wabah kolera dan pes di daerah Jawa. Jadi sebagian besar itu memang kajian-kajiannya banyak tentang di daerah Jawa. Kecuali yang di lepra di Tanah Karo tadi. Kemudian saya akan mencontohkan ada dua wabah penyakit yang mungkin yang pernah ada di Jambi. Pemberitaannya cukup dahsyat di surat-surat kabar di tahun 1909. Jadi kalau kita selusuri di surat kabar di zaman itu, surat kabar yang pernah ada misalnya koran-koran Het Nieuws van den Dag atau De Lokomotief, kemudian atau surat-surat kabar lain, itu bagaimana wabah kolera pernah menimpa Keresiden Jambi 1909 dan cukup dahsyat karena hampir menimpa hampir semua wilayah di Jambi, termasuk dari Kerinci, Batanghari, termasuk itu artinya daerah pedalaman dan pesisir. Hal ini terkait penyebabnya terkait karena dampak dari kondisi sanitasi yang buruk di zaman itu. Ini dan dari berita itu banyak diinformasikan penyakit dari kolera dari Jambi ini kemudian baru menyebar ke daerah-daerah lain di Hindia Belanda, kemudian dari Jambi menyebar ke Padang Bovenland dan kemudian menyebar ke Palembang dan daerah lainnya. Ada sekitar 2.200 meninggal dunia akibat dari kolera ini. Saya yakin nantinya narasumber berikutnya Bang Deki Saputra nanti akan memaparkan lebih detail tentang bagaimana
penyakit kolera di masa lampau yang pernah menimpa Jambi. Kemudian kasus kedua yang menarik menurut saya juga tentang wabah di Jambi yang ini relatif adanya memori kolektif tentang kusta yang di Jambi, di Moro Jambi. Teman-teman di Moro Jambi sangat mempercayai ada tradisi topeng labu itu terkait dengan penyakit kusta atau lepra. Itu mungkin cerita rakyat lisan turun-temurun yang dipercayai pernah lepra atau kusta menimpa Moro Jambi di masa silam. Kemudian orang-orang yang tertimpa korban dari kusta itu menanggung malu. Kemudian saat Idul Fitri korban-korban dari penyakit kusta lepra itu memakai topeng untuk bisa hadir di tengah masyarakat. Ini ceritanya sekedar cerita rakyat dan perlu kita selusuri lebih jauh apakah ini punya hubungan yang erat dengan sejarah masa lampau yang pernah terjadi di Jambi, adanya keberadaan penyakit kusta atau lepra tadi. Dan sejauh ini saya belum menemukan di sejumlah surat kabar Hindia Belanda itu berbahasa Belanda belum menemukan adanya wabah kusta dalam skala besar yang pernah menimpa Jambi. Nah, mungkin teman-teman lain mungkin ada yang bisa memberikan masukan tentang adanya penyakit kusta, karena dalam berapa arsip atau surat kabar itu berkaitan dengan Jambi relatif pemberitaan tentang wabah cenderung memberitakan tentang penyakit kolera dan hanya kasus-kasus kecil, misalnya satu orang meninggal dunia akibat kusta, dan itu mungkin belum bisa dikatakan wabah yang dalam artian korbannya yang banyak. Jadi hal-hal ini menurut saya tentang adanya wabah corona saat ini peluang bagi kita untuk kembali menoleh ke masa lampau. Kita akan mengkaji, menelusuri tentang kejadian di masa lampau, adanya peristiwa-peristiwa sejarah tentang wabah. Dan ini sangat menarik karena tema-tema atas sejarah wabah atau sejarah kesehatan ini sesuatu yang baru bagi kita, karena kecenderungan baru-baru ini kita ingin ada sesuatu yang baru dalam penulisan sejarah kita. Contohnya ada dikenal dengan sejarah publik, sejarah dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi siapa saja bisa menulis tentang sejarah, dan itu bukan hanya orang-orang yang berlatar belakang pendidikan sejarah, tapi semua orang peminat sejarah bisa menulis sejarah dengan sumber-sumber yang ada. Ini peluang besar juga bagi kita untuk menulis sejarah wabah di daerah masing-masing sesuai dengan bidang yang kita gemari, khususnya sejarah. Bisa jadi mungkin teman-teman yang dari budaya bisa nulis dari sesi-sesi kearifan lokal, seperti yang dikatakan tadi oleh moderator Bang Lukman, adanya tradisi, adanya ritual budaya terkait dengan tolak bala. Kalau di beberapa daerah kan misalnya di sini juga ada ritual tolak bala belah kampung, kemudian semah laut dan sebagainya. Itu dalam bagaimana mengatasi dalam penjagaan bencana. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore.